interdisciplinary studies at the master's levels. In my humble opinion, I can say that I have a good impression at the first sight. An atmosphere and ambience here support us to gain more and achieve more other than merely classes and handouts. I think that is a very promising because of the multidisciplinary approach that Universitas Indonesia offers us to study. For another reason, the situation that I actually got in the classes is a lot of interesting current issues that we're talking about, so it's academically fulfilling for me. With dedicated and qualified lecturers from academic and practical background, School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia produce scholars and practitioners that will ready for global challenges. Together, we build the nation for a better world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Pada sore hari ini, kita akan menyaksikan bersama webinar dengan tema Perspektif Geopolitik Kontemporer, Rekonseptualisasi Keamanan dalam Wawasan Nusantara menghadapi persaingan global. Acara ini merupakan kegiatan seminar sosialisasi Draft Policy Brief hasil kajian Universitas Indonesia dan Universitas Pertahanan. Perkenalkan, saya Sinta Puspita M. Han akan memandu peserta dalam berjalannya webinar pada sore hari ini. Kepada para hadirin yang saat ini telah bergabung, saya akan membacakan susunan acara dalam kegiatan webinar pada sore hari ini. 1. Pembukaan. 2. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. 3. Welcome speech. 4. Keynote speech. 5. Diskusi yang dipimpin oleh moderator. 6. Paparan narasumber 1, 2, dan 3. 7. Pembahas. 8. Diskusi dan tanya jawab. 9. Foto bersama dan penutup. Hadirin yang kami hormati, selamat datang dan salam hangat kami haturkan kepada para pejabat dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Juga kepada keynote speaker dan seluruh pembicara yang telah hadir, yaitu 1. Ibu Nining Parlina MS Ihan, yang juga merupakan edukator dan alumnus Universitas Pertahanan RI. 2. Brigjen TNI Pujo Widodo, yang juga merupakan Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan RI. 3. Dr. C. DIPLI Lili S. Wasitova, yang juga merupakan alumnus Lemhanas RI. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang saya hormati, mengawali webinar pada sore hari ini, marilah kita mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta untuk dapat mengambil posisi sikap sempurna. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Studi Kajian Global UI dan Ibu Heni, juga Prof. Eko Indrajit yang saya banggakan. Mohon izin juga kepada narasumber sebelumnya Ibu Nining dan Pak Pujo. Saya mohon izin untuk pertama terima kasih atas kesempatannya untuk bisa memaparkan kajian kami, dan juga waktunya agak sempit sekali, mungkin saya akan cepat aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tolong dituliskan, disampaikan di chat box. Saya ingin menyampaikan perspektif geopolitik kontemporer, wawasan Nusantara dari perspektif keamanan wilayah udara di era revolusi industri 4.0. Saya ingin mengutip di sini apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi di East Asia Summit
di Kamboja tahun 2014 bahwa penguasaan geoekonomi akan menjadi penting bagi Indonesia dikarenakan adanya pergeseran center of gravity, geoekonomi dan geopolitik dunia dari barat ke timur, dari Atlantik ke Pasifik, dan dipengaruhi oleh transformasi kekuatan ekonomi dunia di abad 21 oleh negara-negara Asia yang pertumbuhan ekonomi rata-ratanya adalah 7% per tahun dan 40% perdagangan dunia akan ada di kawasan ini. Nah, dari sini saya mencoba menyampaikan aja sedikit apa yang menggelitik dari masalah geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi. Saya menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis analitis, wacana kritis, dan pendekatannya historis. Intinya adalah saya melihat perspektif geopolitik kontemporer pada wawasan Nusantara dari perspektif keamanan wilayah udara dan wawasan Nusantara dan dalam perkembangan teknologi, geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Saya memulai dengan teori perkembangan teori geopolitik dan pada saat itu, di mana pada saat itu dimulai artinya cut off-nya adalah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu yang berseteru adalah negara-negara poros dengan negara-negara sekutu yang di sampingnya ini. Negara poros Jerman, Italia dan Bosnia dan Hungaria dengan melawan Inggris, Prancis dan Rusia. Di sini bisa dilihat bahwa ada kesamaan di sini dari perspektif udara adalah bahwa kemampuannya kekuatan udara pada saat itu sebelum Perang Dunia Pertama, sebelum 1914, kekuatan udara Inggris hanya 140 pesawat, di akhirnya itu ternyata bisa 100 kali lipat. Ya, 13.000 lebih pesawat. Begitu juga dengan Jerman yang sebelumnya 500 menjadi 14.000. Ada apa ini? Ini artinya tanda-tanda bahwa revolusi industri diimplementasikan secara masif dan menjadi pendukung utama daripada perkembangan alutsista. Nah, hal ini juga membawa dampak karena Perang Dunia Pertama itu membuat ada negara yang muncul dan ada negara yang hilang. Nah, ini membuat konstelasi geopolitik, geostrategi, dan ekonomi berubah. Tadi Pak Pujo sudah menyampaikan bagaimana perkembangan di Palestina atau di daerah-daerah lain, Karabakh dan seterusnya itu adalah masih dampak dari negara-negara yang berubah. Nah, teori-teori ini dikembangkan awalnya berangkat di abad 15 dan sampai akhir abad 18 itu dengan masih wawasan bahari. Nah, ini ada dikembangkan oleh Sir Walter Raleigh dan yang terkenal kalau di Indonesia banyak dikutip adalah Mahan. Kemudian Russell muncul dengan teori ruang hidup. Ya, ini sudah mulai pembaharu menuju kepada teori-teori yang merah di sini adalah teori-teori yang muncul di zaman Perang Dunia Pertama, yaitu mulai ada dari ruang hidup ke wawasan benua, konsep kekuatan oleh Mackinder, Keilen dengan kekuatan, lalu muncul air power dari Italia oleh Giulio Douhet. Ini terkenal sekali orang ini. Dan beliau ini adalah seorang jenderal dan ahli jadi praktisi, tahu kenapa harus air power. Di saat perkembangan udaraan itu melejit ya. Ada Fuller, ada Billy Mitchell, kemudian masuk kepada Perang Dunia Kedua. Di 1943 ya, udah ujungnya teori batas atau rimland. Ini udah yang hijau. Ini dua-dua ini Karl Haushofer. Nah, penting kemudian di sini hijau ini Perang Dunia Kedua, kemudian masuk ke pasca Perang Dingin ini Luttwak dengan geoekonomi. Saya mau mencatat di sini, Karl Haushofer, seorang Jerman ini adalah orang yang mencanangkan teori ekspansionisme ini dengan sangat melihat azas-azas spasial dan perbatasan, di mana hal ini sangat menginspirasi
para founding father Indonesia dalam persiapan kemerdekaan di sidang-sidang BPUPKI. Disinilah dilahirkan konsepsi dasar wawasan Nusantara yang sejatinya adalah geopolitik Indonesia masih sangat terpengaruh oleh Haushofer, which is sangat positif karena Haushofer juga sangat menginspirasi Jerman dan juga Jepang, ya karena perspektif parsial dan teritorialnya. Dan ada kaidah-kaidah negara yang perlu diperhatikan dan Pak Soekarno pada saat itu Bung Karno sangat jelas dalam risalah rapat menyampaikan bagaimana beliau tidak setuju dengan Russell dan mengacu pada Haushofer. Saya tidak mengatakan itu yang harus kita lakukan hari ini, tapi bahwa wawasan Nusantara dibentuk dalam satu konsepsi yang sangat kekinian pada masanya dan merupakan satu doktrin dasar. Bung Karno hanya menyampaikan bahwa perlu warna tersendiri bagi Indonesia supaya tidak seperti Jerman ataupun Jepang. Ya, lalu di sini wawasannya apa pengaruhnya revolusi industri ke terhadap perang. Nah, tadi kita lihat perang dunia pertama adanya di sini, ada yang di negara poros, ada negara sekutu. Tiba-tiba masuk perang dunia kedua, sekutunya makin banyak, termasuk sampai Amerika, sampai Australia, termasuk Cina ya. Dan Indonesia dan negara-negara selatan ini di Indonesia dan Afrika ini adalah orang yang ini masuk ke negara non-blok sampai sekarang. Nah, kekuatan air power di Perang Dunia Kedua ini meningkat drastis. Jerman masih leading dengan 8.200 pesawat yang kemudian hancur hampir separuhnya. Sekutu punya 6.100 yang hancur lebih sedikit karena memang yang dibombardir Jerman. Itu untuk yang di Eropa Theater. Yang di Pacific Theater, Jepang punya 375 hancur semuanya. Amerika di Pasifik punya hampir 500, 300-nya hancur. Nah, artinya apa? Ternyata udara sudah dipakai pada saat itu. Dan pada saat itu juga hanya 2 negara di Asia yang mencanangkan mendeklarasikan kemerdekaannya, yaitu Indonesia dan Vietnam. Karena ada perbedaan. Di situ masalahnya ada faktor historis dan kekuatan. Dan powernya ada di rakyat. Tidak takut dengan total war. Pada saat air power dicanangkan, maka otomatis konsep total war itu dicanangkan. Yang di Indonesia diadopsi dengan Sisan Kamrata. Ya, kenapa Indonesia kuat? Karena kita punya nilai-nilai luhur tersebut. Kemudian saya akan masuk ke revolusi industri. 4.0 itu adalah satu sistem yang berevolusi, bukan lagi masalah elemen, tapi itu sudah sistemik. Nah, perlu di sini dicermati sebagai orang teknik bahwa semua ini terjadinya di mana sih? Ya, kalau saya bicara jaringan sensor, komunikasi internet, intelligent real-time processing, fisiknya itu di mana? Yang ada di daratan? Ada. Tapi happening-nya, peperangannya seperti tadi Prof. Eko sudah sampaikan, itu adanya di mana gitu ya. Tadi VUCA sudah disebut, saya akan loncat. Nah, revolusi industri 4.0 dimulai di era 80-an. Mulainya juga di Jerman lagi. Itu nanti dilihat ya di sejarahnya. Nah, ini menandakan atau menjadi military affairs, di mana saat ini di tahun kita di 2020 ini sudah mengalami gelombang kelima atau keenam daripada RME. Nah, ini perlu kita cermati nantinya lebih jauh ya, karena ada pendekatan RME itu ada pendekatan kesisteman, ada juga pendekatan 3 komponen yaitu teknologi, doktrin, dan organisasi. Indonesia belum memutuskan mau di mana kelihatannya. Ini kami masih berusaha mengkaji lebih jauh. Ya, nah sementara untuk wilayah udara ini saya tidak bicara udara hanya yang di atas kita ini, tapi saya akan bicara sampai antara perbatasan wilayah udara dengan angkasa luar. Kira-kira itu yang membedakan kalau saya sebagai insinyur akan mengatakan di mana kaidah-kaidah aerodinamika atau kedirgantaran tidak lagi bisa dipakai secara fisik, yaitu di ketinggian antara 100 sampai 110 km di atas permukaan bumi. Ya.
Nah, apa yang ada di udara, ini ada pesawat, ya, ada sensor, ada surveillance sensor, ada roket, ada satelit, ada juga gelombang. Jadi semua yang saya bicarakan bahwa ada revolusi industri 4 itu memakai wahananya sebagian besarnya itu di wahana udara. Itu yang ingin saya sampaikan. Lalu dia pakai untuk apa? Ini saya ambil tadi sudah disampaikan oleh Pak Pujo. Ya, di wilayah udara itu ada 3 kategori, ada wahana penerbangan dan potensi dirgantara, ada wahana satelit dan infrastruktur ruang angkasa, wahana transmisi telekomunikasi, informasi dan cyber. Inilah yang saat ini menjadi men-trigger utamanya RMA. Nah, di sini saya mau sampaikan, inilah satelit. Satelit ada di 3 layer, ada di low orbital, ada di MEO itu middle orbital, ada di geostationary orbiter. Hanya untuk memberi gambaran, geo itu ada di 37.000 kilometer di atas permukaan bumi. Jadi itu satu layer sendiri. Nah, kira-kira kita bisa membayangkan nggak? Leo yang paling dekat ini yang bisa dimasukkan orbital itu ada mulainya di 400 kilometer di atas permukaan bumi. Dan untuk semua waves ini ya, data link waves ini ada sampai di layer hampir 200 kilometer. Apa yang terjadi? Kesibukan yang kita tidak lihat. Orang sangat underestimate terhadap kemateraan udara ini karena tidak kasat mata semua, tapi sangat sibuk, sangat busy, dan sangat mempengaruhi kehidupan kita sebenarnya ke depannya. Nah, ini yang perlu dikaji lebih jauh. Ini contoh dari namanya ini US Space Development Agency mengeluarkan report nih di bulan Juni bahwa ini program mereka untuk meluncurkan ratusan satelit di low orbital. Untuk apa? Untuk multi-purpose, tapi yang jelas untuk military. Ya. Halo. Di sini ini udah ada gitu, dan mereka hanya butuh sedikit ground di bumi, tapi mereka ekspansi dan mereka mengeksploitasi di layer low orbital. Ini support command control battle management system ya, ini seperti apa? Hebohnya kalau kita mau tahu bahwa udara ini sangat-sangat heboh dan sangat butuh perhatian kita semua, bukan hanya teori atau ini multi aspek secara astagatra. Untuk keamanan wilayah udara sendiri, tadi saya sudah memulai dengan bagaimana pergeseran pemakaian wilayah udara di Perang Dunia Kedua. Itu generasi ketiga ya, generasi perang ketiga. Di generasi perang keempat, kelima, dan keenam ini sudah mulai dicanangkan oleh Cina sudah mencanangkan dengan 6G untuk diluncurkan di tahun 2025. Itu perlu kita cermati semua ya. Dan ditambah kita punya sekarang kasus COVID. Ini sebagai ancaman nanti saya akan sampaikan. Sejarah aerospace, semua itu dimulai bukan kemarin. Semua itu sudah dimulai tahun tepatnya 1910 di awal revolusi industri ketiga. Dan ini terus tahun 69 atau 61 main space mission sudah terjadi, penerbangan sih sudah kita bisa rasakan karena itu dampak langsung kepada kemaslahatan manusia di seluruh permukaan bumi. Ini yang nggak kelihatan aja dulu. Apollo 11 tahun 69 dan seterusnya. Lalu timbul sudah saturasi di teknik penerbangan, timbul drones yang buat purpose baik dan untuk purpose militer termasuk sebagai alutsista karena dia bisa melakukan surveillance, bisa melakukan kombatan, bisa segala macamnya. Ini yang saya gambarkan tadi, lingkungan strategis regional, bergesernya center of gravity juga tahun 80-an di awal revolusi industri keempat menuju ke Asia. 2045 diprediksi kekuatan ekonomi akan ada 76% di Asia. Nah, ini juga isu-isu global saat ini yang merupakan ancaman ataupun opportunity ya untuk kita melakukan
counter, yaitu dimulai dari cyber threats, terorisme, tatanan dunia baru, bencana alam, ini Indonesia sangat terdampak. Migrasi penduduk, five power, distorsi budaya, geopolitik, pilkada, pemilu, kelusuan sektor real ekonomi, perubahan iklim global, konflik LCS, kerawanan laut, lalu COVID. Nah, semua ini masuk dalam paket stream bahwa ini perlu menjadi sasaran, menjadi kajian bagaimana Indonesia untuk wawasan Nusantaranya. Ancaman ini sebenarnya bukan tadi Prof. Eko bilang, ini bukannya ke depan, ini kita we are living in this threat sebenarnya. Inilah zaman kita sekarang. Generasi perang keempat bukan perang fisik konvensional yang mengandalkan senjata dan bersifat hard power, tapi penguasaan wilayah saja melainkan juga soft power. Karena mengubah pola pikir, cara hidup, cara pandang, dan ideologi. Ini yang harus kita cermati secara sangat-sangat serius. Dan kita harus mencari satu landasan, mengkayakan, ini tadi sedikit COVID yang belum selesai, ini di Agustus 20 saya capture, jumlah korban meninggal masih 831.000, di Mei 2021 sudah menjadi 3,3 juta dengan mutasi dan tetap bertahan. Yang paling rawan adalah India ya. Kalau kita lihat ya tadinya masih ada Amerika, Cina, ada Afrika. Kalau di sekarang yang lain sudah bisa terhandle, India masih out of control. Kenapa? Ini termasuk di dalam lingkungan strategi Linkstra regional kita. Perang masa depan, perang network centric warfare dan perang cyber dan antariksa. Ini semua bukan science fiction, it is real seperti saya sudah gambarkan tadi. Nah, saya akan loncat ya NCW dan ini dan fisik-fisik. Kesimpulannya yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa teori geopolitik, geostrategi, geoekonomi itu akan berevolusi dengan masanya. Refleksinya ada di generasi perang tadi, juga karakteristiknya. Ancaman dan potensi ancaman juga akan mengikuti dan kita bisa memetakannya itu semua. Dan revolusi industri 4.0 berdampak pada geopolitik, geostrategi, termasuk pada geoekonomi, terutama pada RME, Revolutionary Military dan keudaraan. Kemudian rekomendasi saya untuk hal ini adalah kita perlu memperkuat wawasan Nusantara dengan penetapan wilayah udara secara menyeluruh sebagai satu kesatuan wilayah NKRI. Memperkuat dan mengaktualisasikan konsep wawasan Nusantara terhadap dinamika perubahan global, terutamanya berfokus pada trilogi geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Dalam bentuk landasan konstitusi yang agile tentunya ya. Lalu kajian holistik karakteristik generasi perang, dinamika Linkstra, dan mempersiapkan peta jalan NKRI untuk antisipasi menghadapi dan menangkal segala kemungkinan yang ada dari bentuk ancaman dan atau potensi ancaman. Tentunya SDM yang berwawasan kebangsaan. Sampai di situ lebih kurangnya saya mohon maaf, saya tahu agak sedikit over dari waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.